yang LPTK baru bertanyakan stabilitas dipertanyakan, kuncinya adalah Bapak Ibu semuanya prosesnya ini. Nah, jadi yang pertama harus perbanyak baca modul. Hari ini kita mencoba memahami kisi-kisi. Ya, nanti kita dari LPTK juga menyiapkan tryout. Jadi kalau perkataan soal enggak khawatir, tetapi ada satu titik yang saya pikir nanti perlu diperkuat, yaitu adalah memahami kisi-kisi, kemudian dilengkapi dengan membaca modul. Kalau yang dua ini tanpa lengkapi, Allah saya yakin. Oh ya, ya. Saya berharap beneran bisa lulus semuanya di UP. Nah ini tiga resep itu yang harus kemudian panjenengan siapkan. Nah saat pelaksanaan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua, Bapak Koordinator PPG, Pak Rasimin tadi, bahwa problem-problem banyak itu di lapangan itu ada satu P ya. Di UP itu mulai dari satu ya, saat ngadepi laptop, ngadepi komputer itu sendiri sih, seperti sih, gue jojo gak lulus gitu, dan seterusnya. Ada ketakutan itu sampai akhirnya harus perang dengan MOS. Ya, perang dengan MOS itu artinya apa? MOS iki diobahke ngetan payune ngulon, diobahke mengisor payune mendur. Nah, kalau ada yang kayak begini Bapak Ibu pastikan di bawahnya dikasih selembar kertas untuk membantu agar MOS-nya itu stabil. Karena kemarin Pak Direktur juga menyinggung seperti itu. Jadi beliau sidak di satu tempat yang sedang UP, nunggu di mahasiswa sedang UP itu ternyata ditemukan ada peserta yang berkelahi dengan MOS-nya itu tadi. Melayuk menggah malah mengisor, melayuk mulan malah mengetan. Nah itu sak gawean dewe dan menghabiskan waktu. Makanya terus Pak Direktur mengambilkan selembar kertas, diminta taruh di bawahnya. Dan kemudian dari situ, oh begini ya gitu. Terus membesarkan dan mengecilkan soal misalnya. Di tampilan itu kadang kan soalnya tampilnya kecil. Nah dia nggak tahu caranya membesarkan bagaimana itu diutak-atik gitu. Jadi nggak kebaca gitu. Nah, makanya nanti latihan juga bagaimana membesarkan, mengecilkan layar. Ini sederhana, Bapak Ibu. Jadi problem-problem kita itu sebenarnya hal sepele, tetapi kadang tidak kita antisipasi. Jadi mohon nanti yang punya problem masih suka berkelahi dengan mouse-nya, tolong dikondisikan. Tadi juga Pak Rasiman menyinggung, misalnya ada yang ngerjakan soal karena saking ngedredeknya, saya kebelet misalnya kan. Jangan lupa izin. Jadi istilahnya itu kalau dimungkinkan untuk izin dulu gitu. Jangan sampai tiba-tiba langsung menghilang begitu saja. Otomatis sama pusat langsung dimatikan gitu. Dianggap selesai. Nah, ini hati-hati. Makanya saran saya saat ujian itu dalam waktu 2 jam kurang lebihnya itu pokoknya dengan harus aman dari BAB, BAK itu aman. Terus piye carane gitu. Nah, itu nanti diupayakan seperti itu. Kalau penuh terpaksa gitu dan dimungkinkan untuk izin, harus bilang sama panitia di aplikasinya itu. Termasuk ketika ingat Bapak Ibu, pastikan kadang mikir awake dhewe itu buka komputer atau laptop itu ketika ada soal kayak begini kita mencoba mencuri-curi buka aplikasi yang lain. Di sistem pusat itu langsung akan terdetek. Panjenengan sedang membuka yang lain, maka otomatis langsung akan di-cut di situ. Otomatis nggak lulus sudah, selesai di situ. Nah makanya iso jawab, tah reson jawab, jangan coba-coba membuka aplikasi yang lain. Terus kalau keluar dari situ harus izin dengan panitia pengawasnya yang ada di situ. Karena pengawas itu niteni satu-satu Bapak Ibu. Jadi di Jakarta itu mereka memantau. Jadi memantau dari satu peserta ke peserta yang lain. Jadi setiap nomor itu sudah ada indikatornya masing-masing. Jadi ibaratnya ada lampunya masing-masing. Oh ini lampunya kuning, ini lampunya merah, dan seterusnya itu sudah ada. Sehingga disitulah dalam konteks teknis, ini yang perlu banyak harus hati-hati. Ya, ini terus. Problem yang lain itu yang sering biasanya dihadapi adalah ketika setiap soal itu, Bapak Ibu, pastikan dibaca. Apalagi pusat itu mintanya soalnya bentuknya HOTS. HOTS itu kan soalnya panjang, jawabannya membingungkan. Nah, begitu kan. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu
harus betul-betul jeli membaca dan membaca itu diulang-ulang betul. Ya, membaca itu diulang-ulang betul. Nah, kalau masih ragu-ragu dan mau lewat ke yang soal yang lain, dikasih tanda atau ditandai itu. Saya belum tahu pastinya aplikasinya itu. Kalau saya kemarin misalnya ikut ujian apa gitu, kalau ragu-ragu ada tanda kuning. Jadi kita tanda kuning. Maka nanti di akhir kita bisa ngecek mana yang masih kuning. Nah, nanti kita hijaukan misalnya begitu. Jadi di situ kalau masih ada yang ragu-ragu ditandai dulu. Kalau kemudian sudah yakin, baru kemudian difikskan jawabannya. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya, waktu panjenengan sangat terbatas. Kurang lebih soalnya kan sekitar 120-an per modul ya. Jadi istilahnya akidah akhlak gitu misalnya. 120 itu kan berarti kalau waktunya 2 jam per soal berarti 1 menit. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi Bapak Ibu ini agar jangan sampai satu soal lebih dari 1 menit, karena nanti kalau satu soal lebih dari 1 menit nanti akan menghabiskan waktu yang ke belakang. Satu soal pertama 1,5 menit, soal kedua 1,5 menit, akhirnya di soal-soal beberapa terakhir itu akhirnya nggak akan terjawab karena waktunya sudah habis duluan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Maka siapkan jam tangan atau jam beker di depannya gitulah ya. Kalau di jam laptop sebenarnya juga sudah ada ya, komputer itu di bawah, tapi kadang kan nggak kelihatan. Maka siapkan jam khusus yang bisa membantu panjenengan semuanya. Dan jamnya disamakan dengan jamnya panitia pusat, biar nanti tidak apa istilahnya menurut kita sudah pas, ternyata menurut panitia pusat sudah selesai. Nah, ini hal teknis Bapak Ibu yang perlu diingat-ingat betul. Tadi sudah disinggung Pak Rasmin, saya hanya menegaskan ya. Nah, secara umum kemudian saya melihat dari kasus-kasus yang ada Bapak Ibu di dalam proses ujian seperti ini. Dulu kita di LPTK itu, saya, Pak Rasimin, dan Bu Eni itu sebagai pengelola waktu itu. Karena kita waktu itu cuma bertiga pengelola PPG itu. Kalau sekarang pengelolanya banyak ya. Kita bertiga dulu itu, yang kita khawatirkan adalah nun sewu yang sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh atau yang senior ini kita khawatir mereka nggak lulus. Nah, jadi khawatir kita di situ karena apa? Mereka itu istilahnya baca tulisan aja nggak jelas gitu. Yang kedua, tidak familiar dengan yang namanya komputer atau laptop itu. Jadi kita sangat khawatir mereka tidak lulus. Tapi qadarullah justru ternyata beliau-beliau yang kita khawatirkan ini pada lulus semuanya. Nah, sedangkan yang kita yakin mereka pada lulus malah nggak lulus. Nah, ini yang jadi catatan penting buat kita semuanya. Jadi fenomena ini kemudian kita lihat bahwa yang tidak lulus itu justru teman-teman yang masih muda-muda, yang kadang ngajari teman-temannya yang lain, ngajari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior-senior tadi, minjemi catatan, minjemi soal, dan bahkan bantu kerjakan tugas dan sebagainya. Justru mereka yang tidak lolos di sesi-sesi awal itu. Nah, maka pesan saya Bapak Ibu, pinter iyo ning ojo keminter. Ya. Jadi pintar iya, paham iya, tetapi jangan merasa terlalu yakin, terlalu kepedean gitu, sehingga kemudian mengabaikan sisi-sisi tertentu sampai kemudian bahasa saya itu akhirnya Allah menegur kita dengan cara begitu. Nah, ini makanya yang kita harus hati-hati ya. Jadi istilahnya kita yakin bisa iya, tetapi jangan sampai kemudian merasa seolah-olah mesti lulus lagi ya gitu, gampang wae kok. Jadi gampang gitu kalau orang Jawa itu. Rumong saya terus gampang gitu. Nah, itu hati-hati. Itu biasanya lebih banyak tidak lulusnya kalau situasinya kayak begitu. Maka saran saya, panjenengan bisa iya, tetapi harus ada keyakinan bismillah. Saya tidak yakin bahwa kemudian ini akan dapat 100, tetapi saya yakin insya Allah ini lulus. Ning ojo keminter gitu pesan saya begitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang kemudian merasa wis maca modul gak mungkin, memahami kisi-kisi yo gak patek mudeng, latihan soal marake mumet gitu. Ya wis enak panjenengan yang paling penting adalah ikhtiarnya dilakoni semuanya. Saisane gitu. Ya ini ternyata qadarullah Allah mudahkan jadi wong bejo ya insyaallah lulus begitu. Jadi kalau kategori saya itu dalam PPG itu ada orang pintar, orang cerdas, orang bejo. Nah gitu. Yang terakhir apa? Yang ciloko gitu. Ciloko, bejo, cerdas, pintar. Nah, jangan pilih yang mana gitu, kira-kira begitu. Nah, Bapak semuanya jadi orang bejo itu tidak mudah ya, itu proses. Tapi kalau jadi orang ciloko itu kalau nggak mau membaca, nggak paham kisi-kisi, nggak tahu latihan itu yang ciloko gitu. Tapi orang bejo itu kadang
yo kadang maca yo kadang ora gitu. Macane sithik, latihan sithik ning indilah yo lulus gitu. Nah, itu model orang-orang bejo gitu. Orang cerdas itu dia mungkin belajarnya enggak banyak, tetapi ketemu inti-intinya gitu, ketemu sari-sarinya sehingga pas saat soalnya dihadapi sesuai dengan apa yang dia pelajari. Nah, gitu. Jadi orang cerdas itu bisa membaca kira-kira berarti soal modul itu tidak harus dibaca semuanya, tapi ada poin-poin tertentu nanti saya akan ajak teman-teman ke situ. Hanya poin-poinnya tertentu saja yang kemudian dia baca, dia pelajari, dan ternyata saat dikerjakan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Katakanlah ada 120 soal, maka yang dia pelajari 120 poin saja dan pas semuanya gitu. Jadi ibaratnya dukun ini bedaannya pas kabeh gitu. Nah gitu. Kalau yang pinter itu ya orang pinter itu biasanya yang moco kabeh diwoco semuanya. Misalnya saya bilang baca modulnya, semua modul diwoco kabeh bola-bali gitu. Nanti berarti woco langsung wis minus tambah minus meneh itu kira-kira. Nah, itu poin secara umum yang kemudian perlu Bapak Ibu semuanya pahami. Jadi UP itu bukan masalah pinter dan tidak pinternya, tapi ada banyak faktor yang kemudian bisa menjadi asbab atau sebab lulus dan tidak lulusnya. Nah, kalau saya melihatnya lebih pada hal-hal teknis seperti tadi yang kemudian menjadi penyebabnya. Nah, berikutnya terkait bagaimana sekarang hari ini Bapak Ibu dengan masuk memahami kisi-kisi. Bapak Ibu, menuju ke UP itu lebih banyak panjenengan akan apa yang dilakukan? Lebih banyak latihan soal atau kemudian mencoba untuk mengkaji, memahami kisi-kisinya? Yang lebih banyak nih? Latihan soal, Pak. Latihan soal, terus. Apalagi saya latihan soal. Latihan soal terus, pinter ya. Masih bingung mungkin Pak. Oh, gitu. Diwaca tok Pak, mboten masuk. Ya, baik. Kisi-kisi ini mungkin Pak. Bagaimana bisa memahami kisi-kisi ini Pak? Oke, baik. Nah, kita masuk ke kisi-kisi langsung saja di sini. Bagus semuanya Pak. Jangan terjebak dulu di lewat atau latihan soal ini dulu, karena kalau memahami langsung ke arahnya tryout terus itu tidak bagusnya adalah belum tentu tryout itu sesuai dengan apa yang ada di kisi-kisi. Cuma kemudian kita juga harus tahu bagaimana caranya memahami kisi-kisi itu. Jadi agar apa? Agar tidak semua modul terus kita baca semuanya gitu, antara rambungi gitu, karena sakitnya oke. Nah, makanya kita butuh strategi sederhana yang kemudian coba nanti kita bisa tindak lanjuti bersama. Baik, Bapak Ibu semuanya, terkait kisi-kisi, Bapak Ibu sudah di-share semuanya ya. Saya tidak bisa nge-share materi yang pertama karena bawa HP, kemudian yang kedua laptop saya yang bisa saya gunakan untuk share screen itu kemarin chargernya ketinggalan di Madura gitu, jadi pas nginep di Hotel Madura itu tertinggal di sana, sehingga ini tadi pas baterainya habis jadi tidak bisa saya pakai. Jadi panjenengan bisa lihat kisi-kisinya masing-masing guys. Saya tak juga lihat di kisi-kisi saya, jangan lihat di situ. Jangan buka saja dulu semuanya kisi-kisinya terkait akidah akhlak. Ini kisi-kisi yang dibuat oleh pusat. Terlepas dari tadi bahwa ada pernyataan bahwa antara soal UP dengan kisi-kisi tidak sesuai dan seterusnya, itu kita abaikan dulu. Karena kita dikasih kisi-kisi ini, nah ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Baik Bapak semuanya, dari kisi-kisi itu yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa di situ ada 7 capaian pembelajaran yang akan dicapai. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa di situ nanti perkiraannya adalah akan ada soal sejumlah 120 soal. Nah, 120 soal itu bisa dilihat dari mana? Dilihat dari indikator esensialnya. Indikator esensial itu kan ada 120 soal. Nah, kemungkinan besarnya nanti soalnya ya 120 soal itu. Nah, terus kalau ada kemudian 120 soal itu, apa yang harus kita pelajari? Nah, Bapak Ibu, yang perlu menjadi fokus belajarnya nanti adalah
tidak pada capaian pembelajarannya, tapi panjenengan cukup, saran saya ini mungkin berbeda dengan di kelas yang lain. Saran saya fokusnya lihatnya adalah di sub bahan kajian dan indikator esensial. Nah, itu saja yang jenengan buka, jenengan pelajari, buka modulnya, cari sub bahan kajian yang terkait, misalnya di situ yang pertama itu adalah hakikat akidah Islam atau tauhid dan posisinya dalam ajaran Islam. Nah, ini di KABIS 1 itu yang kemudian nanti Bapak Ibu pelajari, artinya buka di materi itu. Karena indikatornya ini adalah disajikan beberapa ayat, berarti poin pentingnya di situ akan menyinggung terkait apa adanya ayat atau ya ayat-ayat yang berkait dengan akidah Islam itu. Atau kemudian panjenengan diminta untuk menyimpulkan hakikat akidah Islam yang terdapat dalam ayat-ayat tertentu. Nah, ini contoh. Jadi di situ di indikator esensialnya itu sebagai contoh itu ada dua kemungkinan. Satu, diminta untuk mencari ayat yang berhubungan dengan Islam atau tauhid. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian panjenengan diminta ada ayat atau terjemah yang kemudian nanti panjenengan diminta untuk menyimpulkan ayat di atas ini kesimpulan tentang apa. Jadi ini Bapak Ibu semuanya contoh ya, ini satu contoh bahwa ada sub bahan kajian terkait hakikat akidah Islam atau tauhid. Kemudian kemungkinan soalnya ini bicara terkait ayat ataupun kesimpulan ayat. Nah, ini nanti bentuk soalnya bisa dilihat dari indikator esensialnya. Nah, di soal ini Bapak semuanya, yang CPBS itu poin pertama ini ada 72 soal sendiri ya. Ada 72 soal terkait apa ini menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar akidah akhlak yang berkategori advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, jadi terkait konten, filosofi, penerapan dan manfaat atau makna. Jadi endingnya di itu apa, mengapa, bagaimana dan manfaatnya. Nah, di poin ini ada 72 soal. Jadi panjenengan nanti belajar sebenarnya nomor 2 kalau diurutkan dari atas. Itu CPBS-nya mampu merumuskan indikator pencapaian belajar dan berpikir tingkat tinggi. Bagi HOTS ya, sudah mulai ke HOTS-nya berpikir tingkat tinggi yang harus memiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Jadi kalau 1 sampai 72 itu ranahnya lebih pada pengetahuan ya, jadi lebih pada sisi kognitifnya. Kalau pada poin yang kedua ini sudah mulai pada soal-soal yang basisnya HOTS. Ya, sudah mulai HOTS-nya muncul. Artinya apa? Kemungkinan soalnya sudah mulai banyak bacaan-bacaan ya, artinya hampir satu paragraf sendiri panjenengan harus baca bolak-balik berulang-ulang untuk memahami soal tersebut. Misalnya, sub bahan kajiannya adalah analisis KI KD mata pelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dan yang revisi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Oke, ini terkait KI dan KD pembelajarannya, mata pelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu, berarti di sini indikator esensialnya apa? Disajikan deskripsi kompetensi. Di sini banyak berarti harus mengetahui kompetensi terkait di dalam akidah akhlak ini sesuai dengan kurikulum 2013 itu apa? Ya. Ini ada KI dan KD-nya, ada menganalisis dan kemudian deskripsinya. Jadi bisa kemudian
mungkin hanya menjelaskan seperti apa KIKD-nya, atau kemudian kalau ada kalimat atau deskripsi seperti ini itu termasuk dalam KIKD yang bagaimana. Jadi itu bagian dari kemudahan-kemudahannya. Makanya Bapak Ibu, nah saran saya di sini Bapak Ibu semuanya, ketika ketemu dengan subahan kajian dan indikator esensial ini, jangan juga terjebak terus hanya membuka modul. Ya, maksud saya adalah di sini Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan, mencari tambahan-tambahan materi di Google. Misalnya terkait KIKD akidah akhlak. Di modul ada mungkin, tetapi mungkin nanti agar lebih bagus lagi panjenengan bisa kuasai dengan mencari modul-modul tambahan. Jadi memang ini harus banyak membaca. Gitu ya. Tapi bagi panjenengan yang tidak mau menambah baca, semua intinya adalah subahan kajiannya ini terus indikatornya ini, maka panjenengan cari yang sesuai dengan ini yang ada di modul itu. Gitu caranya. Kalau saran saya bagi yang mau senang membaca, nyari bahan tambahan, bagi yang kurang senang membaca, cukup pahami subahan kajian dan indikator esensialnya. Nah gitu. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, katakanlah panjenengan itu katakanlah tadi misalnya soal tidak sesuai dengan indikator atau istilahnya tadi sesuai dengan kisi-kisinya, setidaknya panjenengan sudah berada di track jalan yang lurus, ya, sudah berada di jalur yang benar. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan kisi-kisinya, ya mungkin tadi bacanya kurang. Gitu. Makanya saran saya yang paling penting nyocoki indikator esensial ini dengan modul-modulnya, dan nanti kalau sempat bisa nambah bacaan. Oke, yang CPBS 1 ada 72 soal, CPBS 2 ada 9 soal, CPBS 3 itu mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Ini lebih sudah mulai masuk ke pedagogik ya. Ini mulai dari 83 sampai 92, berarti ada 9 soal ya kurang lebihnya ya. Nah, di sini terkait pedagogik ada 9 soal. Nah, 9 soal apa saja kan ini sudah ada di sini. Ya, di indikator esensialnya sudah muncul. Jadi, cara membaca kisi-kisinya begitu Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak bingung dan panjenengan mudah nanti penindaklanjutnya di dalam saat belajar. Oke, kemudian yang keempat itu 93 sampai 95. Ini hanya 3 soal ya, 3 soal kurang lebih. Ini terkait sudah mulai profesional ya, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, bermakna dan transformatif. Ini saya masuk ke profesional. 3 soal. Kemudian berikutnya, oh ini ternyata nyambung saya tulisnya ini. Pribadi Muslim Indonesia. Oke, Indonesia. Yang 4 ini 9 berarti 93 sampai 101. Berapa halaman berarti itu Bapak Ibu? 93 sampai 101. 8 ya, kurang lebihnya 8 soal, 8 atau 9 soal. Kemudian yang bagian 6 ini mampu mengevaluasi, sudah masuk pada evaluasi, ini profesional juga. Evaluasi, masukkan proses dan seterusnya. Ini dari 102 sampai 111, berarti ada 9 soal kurang lebihnya. Dan yang terakhir itu, yang 7, mampu mengembangkan diri, ya, ini pengembangan diri secara berlanjutan sebagai guru profesional. Ini profesional sudah pada pengembangan diri dari 112 sampai 120, sudah kurang lebihnya 8 soal. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi seperti ini sederhananya kalau saya ngajari membaca kisi-kisi. Jadi panjenengan nanti berarti akan ketemu dengan poin yang pertama, akan bertemu dengan 120 soal.
120 soal itu untuk mendekatkan panjenengan memudahkannya tadi, yang dibaca, yang dilihat nanti adalah dengan melihat sub bahan kajiannya apa, terus targetnya dari situ apa. Sehingga di situ nanti panjenengan bisa ketemu. Nah, mengira-ngiranya, jadi panjenengan itu kan diminta untuk istilahnya memprediksi atau istilahnya itu meramal kalau orang Jawanya, kalau bahasa akademiknya namanya antisipatoris. Nah, gitu. Itu ilmiahnya meramal itu antisipatoris, jadi ilmiahnya begitu. Jadi ahli antisipatoris itu artinya kalau orang bahasa Jawa ya ahli meramal alias dukun, kira-kira begitu ya. Jadi nah, harapannya Bapak semuanya dari proses antisipatoris ini panjenengan tadi dalam konteks ini pinter-pinternya di sini adalah menerjemahkan di poin yang indikator esensialnya ini. Nah, kalau sudah panjenengan nanti mencoba mengakomodir di sini terkait mengantisipasi di sini, misalnya saya coba lihat ini menarik nih, misalnya di halaman 16 itu ada misalnya indikator esensial yang bunyinya begini. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama, gaya belajar dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Ini soalnya model HOTS. Ada gambaran deskripsi, misalnya ada soal, deskripsi tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran, terus panjenengan diminta paling nanti menebak kalau gaya seperti di atas belajarnya itu sesuai dengan teorinya siapa. Nah, gitu. Jadi, seperti di nomor 79 ini sebenarnya arahnya ke sana. Jadi model HOTS yang kemudian diminta hanya untuk menebak ini teori belajar kognitifnya siapa. Nah, cara membacanya begitu sederhananya. 78 misalnya naik ke atas, misalnya diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama bersama ini, terus jenis teori belajar behavioristik. Nah, ini berarti apa Bapak Ibu? Ini beberapa soal ini panjenengan harus memahami terkait hakikat teori-teori pembelajaran. Ya, teori belajar baik behavioristik, ya, kemudian kognitif. Nah, ini tadi berarti rangkaiannya ke sana arahnya. Makanya di sini ada teori belajar behavioristik di bahan kajian ya. Nah, berarti Bapak Ibu paling gampang kalau indikator esensial itu nih untuk sebagai penegasnya ya. Sub bahan kajian berarti itu materi yang harus panjenengan pelajari ya. Kemudian yang kedua, indikator esensial berarti kemungkinan soal modelnya itu kayak begitu. Di panjenengan sudah sebenarnya kalau ditanya soalnya kayak apa ya sudah ada kayak gitu semuanya, sudah contohnya istilahnya apa? Gambaran soalnya sudah ada di sub bahan kajian dan indikator esensial itu. Jadi sub bahan kajian itu berarti materi yang harus panjenengan buka dan pelajari misalnya ya tadi ya. Di CPBS 2 itu nomor 75 misalnya. Sub bahan kajiannya adalah teori perkembangan intelektual. Panjenengan cari di modul terkait teori perkembangan intelektual. Kurang dari modul bisa nyari di Google terkait teori perkembangan intelektual. Nanti dapat tambah materi lagi. Nah, nanti kira-kira soalnya mau seperti apa? Lihat. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas 7 sampai usia 7 sampai 11 tahun. Mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori dan perkembangan intelektual peserta didik. Jadi, ini contohnya adalah kalau usia siswa seperti ini, kira-kira nanti jadi pertanyaan adalah model pembelajaran yang paling tepat itu menggunakan teori yang mana? Nah, ini contohnya. Jadi, bahan menebak atau memprediksi soalnya itu adalah di indikator esensialnya. Adapun materi yang harus panjenengan pelajari itu di sub bahan kajiannya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana? Nah, sekarang saya tidak melihat ke kisi-kisinya lagi ya, tapi kemudian poin-poin yang dan perlu diperhatikan. Kalau sudah saya tunjukkan di mana panjenengan harus belajar dan ingin melihat model soalnya kayak apa, sudah ketemu di situ. Tugas panjenengan tadi tinggal memilih. Panjenengan cukup ya, panjenengan cukup hanya kemudian melihatnya ke modul atau kemudian melihat ke modul plus tambahan bacaan yang lain. Nah, ini pilihan kepada panjenengan semuanya. Kalau merasa cukup dengan modul saja,
maka cari sub-sub bahan kajian tadi di modul yang panjenengan punya, kemudian dipelajari dengan baik. Nah, adapun soal-soalnya latihannya nanti kurang lebihnya mendekatkan pada indikator esensialnya tadi. Tapi bagi panjenengan yang memang senang membaca lebih banyak lagi untuk memperkuat pemahaman, karena kadang non sewu modul itu sebenarnya kadang hanya jadi pemantik, bukan terus menjadi materi inti terus nanti pembuat soal terus ngambilnya dari situ plek, itu juga tidak. Tapi kadang membuat soal itu dia juga mengambil soal-soal dari informasi-informasi yang lain gitu, di luar dari modul, tetapi esensinya sama sesuai dengan kajian yang ada di sini. Nah, maksud saya adalah dengan panjenengan banyak membaca dari modul dan pedoman yang lain, ini sangat membantu panjenengan semuanya. Nah, pilihan sekali lagi selanjutnya terserah panjenengan semuanya. Mau pilih dengan gaya banyak membaca cukup dari modul atau membaca lebih dari modul. Karena kadang nuwun sewu diminta baca dari yang lain modul, bahasanya wong maca modul werung karane iso rampung gitu, suruh baca yang lain gitu. Nah, semuanya lagi-lagi Bapak Ibu, teknis akhirnya, finishing akhirnya kembali kepada panjenengan semuanya. Materi sudah ditunjukin, model soal kemungkinannya sudah dikasih gambarannya gitu. Nah, jadi mohon maaf ini saya tidak bisa membantu mengkaji satu persatu, tapi nanti lain waktu kalau mungkin kan bisa kita tidak lanjut lagi. Tadi saya hanya sekedar ingin memberikan sampel-sampel saja, ya, jadi gambaran-gambaran umumnya seperti itu. Setidaknya hari ini Bapak Ibu panjenengan tahu melihat bahwa ternyata ada 7 capaian pembelajaran dari UP ini yang ingin diselesaikan. Kemudian ada 120 soal yang akan disajikan. Kemudian ada subbahan kajian yang sudah dipilih-pilih yang akan diberikan soalnya. Kemudian di indikator esensial panjenengan ditunjukkan kemungkinan bentuk-bentuk soalnya itu panjenengan diminta untuk seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, itu gambaran yang bisa saya sajikan untuk membantu panjenengan semuanya memahami kisi-kisi soal UP di akidah akhlak. Baik. Saya pikir sampai di sini nggih dari saya. Kalau misal ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo saya persilakan. Saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya tanyakan kepada yang lebih paham lagi. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Yun, saya tanya Bapak. Monggo. Niku nanti apakah di soal itu untuk pilihannya apa ada juga yang semua benar atau semua salah Pak? Atau itu ditiadakan? Ada kemungkinan begitu Pak. Ada kemungkinan bahwa kemudian ada jawaban semua salah, semua benar. Nah, saran saya kalau panjenengan misalnya kadang justru yang seperti itu jadi jawaban. Jadi ternyata kemarin saya coba perhatikan misalnya ada pembahasan soal-soal UP misalnya. Ketika ada pilihan-pilihan 1, 2 endingnya kok semua benar, semua salah, maka ada kemungkinan hampir istilahnya 80-90% jawabannya adalah di semua benar atau semua salah itu. Nah, gitu. Karena soal seperti itu sengaja dibuat untuk membingungkan. Gitu. Nah, makanya itu kan kadang menurut saya para pembuat soal itu kadang yang nganyel kayak gitu kan. Soalnya kita nih gampang nih maraknya bingung gitu. Ya, tapi makanya deskripsinya itu deskripsinya tidak, tapi nanti di bawahnya pertanyaan kecuali kan nanti kan. Nah, kadang situasi seperti itu muncul Pak. Jadi walaupun sebenarnya kata soal dengan kata kecuali itu dimohon untuk dihindarkan, tapi praktiknya para pembuat soal itu masih sering menggunakan kata itu. Nah, gitu. Oke, artinya bahwa ada kemungkinan seperti itu juga. Sehingga nanti yang panjenengan juga harus berlaku. Gitu nggih. Ya, terima kasih. Nggih. Izin bertanya Bapak. Nggih. Enggak Bu Nurul. Tapi kan jenengan ngendikan misalnya ragu-ragu dikasih kuning dulu, tapi kalau kita mengerjakannya yang bisa yang yakin dulu dan yang ragu-ragu langsung dilewati nggak apa-apa ya Pak?
Ya enggak apa-apa, yang penting jangan sampai ada yang tidak dikerjakan gitu aja. Makasih Bapak. Rumah sana wis nggarap tukang ngeser ternyata lali nek dhuwur nek surung diisi. Makanya ada penanda itu sebagai alat bantu. Kalaupun toh tidak ada ditandai, maka kalau kandidat sudah selesai, pastikan kalau waktunya masih cukup, di-scroll lagi ke atas, lihat lagi ke atas, dicek lagi. Karena tadi ada penanda itu sebagai alat bantu kalau ada yang masih terlewat. Nah, kadang nun sewu orang baca itu, kita kan kadang nun sewu biasanya baca tulisan, ada satu huruf yang hilang, atau satu huruf yang letaknya keliru, itu kan tetap bisa terbaca. Misalnya ada tulisan tidak, I-nya hilang, tapi ada T, D, A, K. Tetap kita bisa baca tidak kok, gitu kan? Sama kayak soal juga begitu. Atasnya terjawab, ada nyelempet satu belum terjawab, kadang nggak terlihat. Taunya rampung kabeh gitu. Nah ini yang ada itu sebagai bentuk hati-hati saja ya. Jadi memungkinkan nanti ada penandanya pakai tanda kuning. Sing ragu-ragu kita belum bisa jawab, kasih tanda dulu. Jadi nanti kalau sudah selesai, kita kembali lagi. Tapi yang paling penting adalah upayakan latihan ngerjakan soal, Bapak Ibu. Kalau tryout itu, latihan piye carane maca soal saat jawab itu maksimal 1 menit. Biar itu menjadi pembiasaan. Nanti kalau jadi pembiasaan itu saat mengerjakan itu kita enak. Jadi otomatis kita ini bisa merasakan, oh bisa menit serambung gitu. Karena tadi non sewu, kalau sejak awal kita nggarap satu soal lebih dari satu menit, itu pasti resikonya kesini, waktunya akan semakin banyak, dan akhirnya terakumulasi, mungkin di 10 soal, 20 soal terakhir itu nggak akan terjawab. Karena apa? Waktunya habis sudah di awal. Nah ini hati-hati. Makanya, kalau ada soal-soal yang terlewat, Bapak Ibu, scroll lagi ke atas, lihat lagi ke atas, dibaleni, pastikan waktunya ini yang paling penting. Jangan sampai rumangsane waktu oke ternyata sudah habis. Padahal mungkin masih banyak soal yang tersisa. Saran saya pokoknya piye carane 120 soal itu kejawab kabeh begitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, itu saran saya Bu Nurul ya. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin Mbak bertanya. Pak Hasan. Untuk mohon tanya untuk teknik cara membaca soal dan memahami soal secara cepat itu bagaimana Pak? Karena untuk soal itu sebelum baca itu sudah bingung dulu ngoten, biar cepat. Ini maksud tujuan soalnya seperti apa ngoten? Terus niku bagaimana Pak? Efisien ngoten, cara membaca soal yang efisien ngoten Pak. Kalau saya biasanya memahami soal yang seperti itu, saya baca langsung di pertanyaannya dulu apa. Jadi katakanlah begini, satu paragraf itu kan soal gitu, dikasih deskripsi dulu apa-apa, terus kemudian pertanyaannya kan di baris belakang nih, paling akhir. Nah, kemudian itulah yang kemudian saya baca ininya. Jadi kan pertanyaan begini, kita ketika sedang baca pertanyaan akhir itu, baru kemudian kita lihat poin deskripsi itu apa, gitu yang dimaui. Baru kemudian nanti kita nyocokkan dengan jawabannya begitu. Karena kalau kita terjebak dibaca soalnya dulu, kemudian pertanyaannya itu biasanya kita bingung. Iya, Pak. Apalagi terus dulu jawabannya sing ngendi engko maca meneh. Ngendi maca meneh gitu. Nggih, Pak, niku menghabiskan waktu nih. Langsung baca soalnya dulu baru melihat poin inti di deskripsinya apa baru ke jawaban. Oh, nggih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Nggih, matur. Tanya, Pak. Nggih, monggo Pak Sumardi. Untuk menyikapi soal jebakan itu Pak gimana Pak? Kadang ada soal jawabnya mirip, tapi yang diharapkan jawabannya benar itu kadang-kadang suatu jebakan. Itu untuk memahami itu gimana Pak? Matur nuwun. Iya, baik Bapak Ibu semuanya. Inilah kadang pentingnya kita ini butuh banyak baca nggih. Kadang pembuat soal itu memberikan jawaban dengan istilah-istilah yang mirip. Ya. Memberikan istilah yang mirip, makanya ini kita tidak bisa, istilahnya nggak punya rumus tertentu untuk bisa menyelesaikan jawaban yang mirip-mirip itu, kecuali memang kita harus banyak baca, Pak. Jadi misalnya ada kata apa ya, bisa dan dapat, mampu misalnya, bisa, dapat, mampu. Itu 3 kata yang sama, esensinya sama intinya, tapi ada kata bisa,
dapat, mampu. Tetapi jawaban itu menjadi benar tidaknya itu tergantung pada bacaan yang ada gitu. Di bacaan yang menjadi referensi dari soal itu tadi. Kalau di soal referensi soalnya itu tadi dia di situ katanya mampu, ya yang betul yang mampu itu. Nah, ini yang harus jadi istilahnya bagi saya, kalau ada istilah yang mirip ini lebih banyak kuncinya di banyak membaca. Ya, artinya kalau kita membaca itu kan, makanya tadi saya sarankan di samping baca modul, kita juga harus membaca tambahan-tambahan itu untuk memperkaya istilah-istilah baru. Ya. Jadi kita ini misalnya antara kemampuan dan keterampilan. Itu kan mirip nih, Go. Misalnya kemampuan membaca dan keterampilan membaca. Itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Sama. Beda ya. Nah, karena terampil itu lebih lengkap dibandingkan mampu. Nah, jadi inilah yang kemudian istilahnya yang harus kadang kita pahami, tapi kuncinya sekali lagi terjebak dengan istilah-istilah yang kemudian soalnya mirip-mirip ini, kuncinya adalah dengan banyak membaca. Saya pribadi tidak bisa memberikan rumus, oh harusnya begini, tidak. Tapi memang kuncinya dengan membaca kita jadi tahu istilah-istilah yang sering dipakai sebagai bahasa selingkung dari modul itu sendiri. Misalnya panjenengan itu begini, di setiap tempat itu punya bahasa selingkung yang beda-beda terkait apa? Kata ngeleh misalnya. Ngeleh itu kan apa itu? Ngeleh. Lapar, kencot. Lapar. Lapar bahasa Indonesia. Nah, itu kalau kemudian kita ngomong di tempat umum yang background-nya macam-macam, kita ngomong aku ngeleh, belum tentu orang lain paham. Gitu. Kelinting-kelinting ngotongnya. Kelinting ngotongnya gitu. Istilah-istilah seperti itu kan akhirnya menjadi dipahami sesuai dengan bahasa selingkungnya masing-masing. Nah, sama penulis soal UP itu, dia juga kadang akan menulis dengan bahasa selingkung yang dia peroleh dari mana? Oh, dari modul-modul yang dia ambil untuk membaca soal atau dari bacaan-bacaan lain. Nah, kuncinya makanya tadi kita harus perkuat dengan bacaan-bacaan yang mendukung dari materi subbahan kajian tadi. Itu Pak Semadi menurut saya. Terima kasih. Terus nanti. Monggo masih ada 4 menit, monggo. Izin bertanya, Pak. Oh, nggih. Bu Sinta. Nggih. Menanggapi tadi, Pak. Misalnya kan ada satu soal dari 120 itu ada yang keplingsut, itu adakah konsekuensinya, Pak? Misalnya itu tidak terjawab atau waktu kita habis di 10 atau 5 soal terakhir kan tidak terjawab, tapi waktu habis, itu berarti otomatis cuma dinilai kita kurang atau bagaimana, Pak? Ya, otomatis nilainya kurang karena tidak ada jawabannya itu aja. Bu. Oh, berarti tidak pengaruh apa-apa ya. Berarti yang tidak terjawab tidak dapat nilai ngaten sarasan ya, Pak. Statusnya sama kayak dijawab tapi jawabannya salah gitu aja. Oh, nggih, berarti tidak berpengaruh nih, Bapak nggih. Nggih, matur suwun, Bapak. Sama-sama Ibu Sinta. Mohon maaf, Pak, bertanya. Ibu Bintan, monggo. Untuk pelaksanaan UP besok, niku boleh nggak kita bawa buku kertas dan alat tulis gitu? Soalnya seperti saya itu kalau membaca yang ya terutama soal-soal butuh apa namanya orek-orekan buat nulis kunci-kunci dari pertanyaan kata kunci gitu, Pak. Nah, begini Bu, masalahnya adalah di setiap saat ujian itu kan ada ininya ya, kameranya nggih. Jadi pengawas itu kan dia akan melihat pergerakan dari masing peserta ujian itu. Misalnya posisi duduknya, terus apa yang dia lihat. Itu kan dipantau semuanya. Kalau jenengan bisa menyiasati itu enggak apa-apa. Misalnya gini. Apa namanya lembar-lembar itu dengan cadalke di sebelahnya komputernya misalnya bawa
saat teknis di penjelasan UP nanti mungkin barangkali bisa ditanyakan ke panitia, tapi kadang antara kebijakan di kita dan di panitia sih, kalau kita sih tidak masalah Bu gitu. Cuma kalau di panitia pusat itu kadang kan punya pengawas itu punya pertimbangan yang berbeda-beda nih. Oke, Pak. Satu pakai lembar kertas itu. Nah, itu nanti bisa ditanyakan lagi ke panitia saat UP akan dilaksanakan gitu. Kalau saran saya ya kuncinya tadi kita hanya melihat saja dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya buat catatan yang tidak membuat kecurigaan gitu aja lah. Gitu nggih. Jadi saya di bawahnya komputer jangan bolpen gini sambil nyateti gini, yang penting sendiri kan sudah nulis misalnya nomor 1 sampai 110 misalnya soal jawabannya apa-apa gitu ya. Nah, situ kan kelihatannya melihat laptop atau komputer tapi di bawah nulis itu kan nggak begitu kelihatan. Nah, strategi penjenengan sendiri. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa gitu. Cuma nanti pastinya bisa dicek ke panitia dan teknisnya adalah bagaimana caranya orang ketok melakukan aktivitas yang lainnya. Gitu. Oke, Pak, matur suwun. Oke, Bu Bintang. Ada yang lain? Oke, Mas Arif, monggo. Oke. Baik, nah secara teknis ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, yang makanya ketika akan ujian UP niku, panjenengan harus ngecek dulu situasi terkait pelistrikan dan sinyal ya. Itu poin penting juga nih. Kita nih di luar catatan tetapi itu penting. Misalnya kemarin ada kasus saat ujian ternyata listriknya padam karena ada pohon tumbang. Baru di tengah jalan itu kan. Akhirnya di situ tercatat sebagai tidak lulus. Tapi kemudian karena disampaikan kepada panitia menyampaikan ke panitia pusat sehingga kemudian perlu ada istilahnya dispensasi lah begitu ya, pengulangan soal. Nah, itu kan kasustik nih, kasustik. Tapi saran saya sebelum ujian pastikan nyari informasi kira-kira akan ada pemadaman listrik apa tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika akan ujian di situ kira-kira sinyalnya sering lemot apa enggak. Nah, ini yang kemudian perlu disiapkan betul. Hal-hal yang sifatnya teknis tetapi sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Begitu ya, Pak Arif ya. Yang paling penting kalau ternyata kita sudah menyiapkan, tapi kemudian qadarullah dilalah ternyata ada satu hal yang di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, yang paling penting adalah langsung komunikasi dengan panitia, disertai dengan bukti-bukti otentiknya. Ya, misalnya tadi ada lampu mati karena tadi traplonya meletus misalnya. Kalau dekat dengan itu, ya cari gambarnya, sebagai bukti otentiknya kalau listriknya padam karena ini. Kirim ke panitia lokal, kemudian nanti panitia lokal akan membantu ke panitia pusat. Prinsipnya nek wong Jawa ki sing penting nek tembungi gitu. Gitu nggih. Jadi jangan sampai ada problem seperti itu kita simpan sendiri. Nanti dampaknya ya kita nggak lulus dewe gitu. Makanya penting kalau ada apapun itu dikomunikasikan dengan panitia pusat, panitia lokal. Nanti ada Pak Sulis dan teman-teman. Begitu Pak Arif. Oke. Curhat Pak. Oke, monggo. Pada saat kemarin itu ada tryout. Ternyata kebanyakan dari kami itu tidak ada yang lulus. Apakah mungkin soalnya itu juga banyak ya seperti itu? Itu membuat pesimis dan minta motivasinya. Oke, teman-teman, Pak. Baik, Ibu semuanya. Jadi soal tryout itu adalah soal-soal yang kita buat dari panitia lokal, ya, sama kemudian dari karena kalau dari pusat kan UP itu soal itu nggak mungkin akan diberikan ke kita sebagai tryout. Makanya
panitia membuat soal-soal dikumpulkan dari beberapa waktu yang ada itu, sekaligus kita berkolaborasi juga dengan LPTK dari kampus yang lain untuk istilahnya sharing soal gitu ya. Jadi kalau kita membuat soal itu kan bahannya dari modul-modul yang sudah ada itu, mulai dari HP1 ke HP4 tiap modulnya. Bahannya dari situ. Tapi kemudian dari tryout itu mungkin banyak tidak lulus itu tadi, kemungkinannya memang satu, kadang jawabannya mudah, tetapi kadang para pembuat soal itu mencoba menyajikannya dengan cara rada membingungkan sedikit gitu, dengan istilah yang berbeda atau sedikit membingungkan. Nah, itu kadang adalah dalam rangka untuk mencoba melihat seberapa kuat pemahaman panjenengan semua terkait masalah yang disajikan tadi. Nah, kuliah Bapak semuanya, yang paling penting bahwa yang namanya tryout itu kan uji coba. Bisa jadi soal tryout itu jauh lebih sulit dibandingkan UP-nya itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami juga. Ataupun sebaliknya, soal UP lebih sulit dibandingkan tryout-nya. Atau syukur-syukur situasinya kadang adalah ternyata antara soal tryout dan soal UP-nya mirip. Nah, itu yang diharapkan tentunya. Tetapi yang paling penting bahwa tryout itu dipahami sebagai pemanasan. Artinya bahwa kemudian anak sing banyak yang tidak lulus atau passing grade-nya di bawah, ya sebagai pemanasan tidak apa-apa. Tapi kuncinya, makanya di LPTK Salatiga kita berharap tryout itu diseringkan, diperbanyak. Kalau periode yang dulu itu hampir daratnya itu dalam seminggu itu bisa tryout 3-4 kali gitu, setiap prodinya, setiap bidang studinya. Tapi karena sekarang online ya kita bisa membantunya paling dengan menyelenggarakan pada waktu-waktu tertentu dan mengirimkan soal contoh-contoh dari tryout itu untuk latihan. Tapi prinsipnya adalah tidak lulus di tryout bukan berarti terus kemudian akan tidak lulus di UP. Nah, pahamilah bahwa tryout itu sebagai warming up atau pemanasan di dalam rangka memahami soal-soal yang disajikan. Gitu. Tapi jangan terus membuat kesimpulan, lawang tryout kayak ngene apa meneng kok UP ini gitu. Jadi akhirnya membuat kita pesimis. Tapi saran saya Bapak Ibu, yang penting asalkan kita pada track yang benar, modul dibaca, kisi-kisi dipahami, tryout sudah dilakukan. Itu ibarat orang syarat sah untuk lulus itu sudah terpenuhi. Ya setidaknya panjenengan sudah melampaui itu. Jadi syarat sah untuk lulus panjenengan itu ikhtiarnya sudah dipenuhi. Perkara kemudian nanti lulus dan tidak lulus itu sudah qadarullah, itu sudah Allah sudah punya catatannya. Yang paling penting adalah kewajiban panjenengan memenuhi syarat-syarat sah untuk lulus tadi. Nah, itu saja kalau saran saya. Ngaten nggih Pak Warno nggih. Teman Bapak Ibu, cukup ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang lain perlu dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan lewat grup. Nanti kalau yang retaker ini yang dari kelas angkatan yang sebelumnya, gelombang 1 nanti bisa japri saya juga nggak apa-apa. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Bapak. Pak, siap. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk sementara kita akhirkan dulu, selebihnya nanti kalau masih ada waktu untuk pendampingan berikutnya, kita ikuti saja jadwal dari Prodi. Kalaupun toh tidak, ya nanti bisa japri atau lewat grup untuk menambah wawasan dan informasi lebih jauh lagi. Terus semuanya mohon maaf atas waktunya. Kita akhiri sesi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semuanya selamat beraktivitas, sehat dan berkah semuanya. Amin. Terima kasih Bapak atas diskusinya. Ya, selamat berpusing ria Bapak Ibu. Monggo banyak-banyak minum vitamin C. Terima kasih Pak Budi. Seger Pak Budi.
Pak Dwi kayak terserang virus Pak Dwi. Oh ya Pak. Paling dereng bakso ya Pak. Gara-gara golek sing anget-anget lahir batin kuwi. Gara-gara ditolak Pak Aklis. Aku mau ditolak Pak, ditolak dengan Pak. Mana nih kabarnya kelas A? Kelas plus nih gue Pak. Wah cah luar biasa semua kelas A nih. Diem baik. Diam berarti enggak dong. Gak aku sih ngomong. Momen-momen sekarang ini sudah tidak ada tryout lagi ya Bapak Ibu? Tadi zaman besok nanti ada menjelang UP. Mau tangklet Pak nggih. Wingi tryout kan nggak ada jawabannya Pak. Namanya tryout tuh. Lah nggih maksud setidaknya kita tahu kebenarannya yang benar mana. Ada jawabannya Bu, tinggal milih. Cuma nggak tahu yang benar yang mana. Betul itu. Pak Anwar betul. Emang kalau nggak ada jawabannya pahit. Jawabannya ada, milih. Ya, kalau nggak ada jawabannya sakit Bu, pahit. Ini kelas KBA, kita kelas A. Kelas B.